Pandangan takjub seakan tak ingin pria itu lepaskan dari sekitarnya. Gusti terpaku di tempat, menikmati setiap detail dari bangunan yang ada di hadapannya. Bangunan yang luas terlihat sangat kokoh, seakan tak terusik dengan bergulirnya waktu dan pergantian zaman. Astuti berdiri di ambang ruang tamu rumah tua itu. Tangannya mencengkeram ujung bajunya. Dengan suara bergetar, ia mendekat pada suaminya. Ia berusaha mengajak suaminya untuk pulang, merasa tak nyaman berlama-lama di rumah tua itu. Sang suami tak segera menoleh. Ia masih memeriksa setiap sudut rumah tua itu. Retakan di dinding, lantai kail yang berderit, dan jendela kusam yang nyaris tak tembus cahaya. Gusti menjawab singkat, meminta sedikit waktu lagi untuk menunggu, dan seolah ingin meyakinkan, meski langkah kakinya tak pernah berhenti menjelajah. Astuti menghela napas, tetap setia mengikutinya kemanapun ia melangkah. Rumah tua yang hendak mereka beli itu terasa sunyi, terlalu sunyi. Sebuah bangunan dengan nuansa putih itu dikombinasi dengan batuan alam yang sudah berlumut, namun tak menghilangkan kesan elegan. Pepohonan tua nan rimbun di sekitarnya mengingatkan Gusti pada rumah-rumah zaman kolonial Belanda dahulu. Pahatan indah yang terukir pada kusen yang menjulang tinggi di sana menambah poin indah pada bangunan itu. Di tengah kemewahan dan kokohnya bangunan itu, tembok yang usang seakan berbicara bahwa bangunan itu sudah lama tak berpenghuni. Aroma apek dan sedikit lembab menjadi penambah rasa tak nyaman bagi Astuti untuk berlama-lama di tempat kotor dan berdebu tebal itu. Ia hanya bisa terus mengekor di balik punggung suaminya, sembari terus mengeratkan pegangannya. Putih, abu, dan segala yang dilihatnya tak membuatnya merasakan perasaan yang sama dengan suaminya. Tak ada keceriaan sama sekali. Gusti memandang seluruh ruangan dengan bangga dan menanyakan kepada istrinya apakah dia suka dengan rumah ini. Wanita itu kembali menatap sekitar, memerhatikan keseluruhan ruangan itu menampakkan aura mistis yang sangat ketara. Hanya desir angin satu-satunya simfoni yang bisa ia dengar, dan semakin membuatnya merinding. Astuti akhirnya tak mampu lagi menyembunyikan kegelisahannya. Rasa takut yang sejak tadi menekan dadanya kini meluap, menjalar ke seluruh tubuhnya. Suasana di dalam rumah itu semakin terasa asing dan menyesakan, seolah setiap sudutnya memancarkan ancaman yang tak terlihat. Sementara itu, Gusti justru berdiri dengan sikap santai, menutup matanya sejenak, membiarkan hembusan angin menyentuh wajahnya. Bagi pria itu, kesunyian yang mencekam justru terasa menenangkan, seperti sebuah kedamaian sejati yang selama ini ia cari, tanpa menyadari bahwa ketenangan tersebut perlahan menjauhkan dirinya dari rasa waspada. Ya, Gusti benar-benar merasa ikatan batin yang kuat dengan tempat ini sejak awal menginjakan kaki, membuatnya mantap untuk memilih tempat ini. Pria itu tidak ingin meninggalkan tempat yang membuatnya merasakan ketenangan ini. Semakin kakinya melangkah, semakin erat pula Astuti mencengkeram lengannya. Kening wanita itu mengerinyut setiap memperhatikan detail tempatnya berpijak ini. Ia merasa ketakutan. Namun rasa tak nyaman yang istrinya rasakan tak menyurutkan niat Gusti memilih tempat ini. Sayang, keduanya masih belum bisa memasuki tempat itu, dikarenakan belum memiliki aksesnya. Mereka hanya bisa mengintip dari celah jendela yang masih tertutupi dengan tirai putih yang sama-sama kusam. Pria itu membelalakan matanya, seakan menemukan sesuatu yang menakjubkan. Dari celah tempatnya mengintip, ia bisa melihat banyaknya barang serta kursi yang ditutupi kain agar terhindar dari debu. Lukisan berbagai ukuran yang terpajang seakan berisi makhluk bernyawa, gambar yang terasa sangat hidup bagi pria itu. Pria itu masih asik merekam apa yang dilihatnya, hingga lupa dengan sang istri yang sejak tadi mengikutinya. Pria itu mulai panik, menuruni tangga teras dengan sedikit was-was. Ia mencoba menyisir bagian-bagian dari halaman tempat itu guna mencari istrinya. Dalam kesendirian, Gusti paham dengan apa yang istrinya rasakan sejak tadi. Bulu kuduk berdiri dan jemarinya yang terasa kaku. Pria itu merasa ketakutan.
Paranoid yang ia rasakan tak menyurutkan niatnya mencari sang istri. Pria itu tak menoleh ke belakang dan terus berjalan mencari Astuti. Hingga dalam ambang rasa menyerah, pundak pria itu terasa berat seakan ada tumpukan beban di sana. Ekor mata melirik ke samping, ada 5 jari yang tersampir di pundaknya. Pria itu merasa dirinya terkunci begitu saja, tidak bisa bergerak sama sekali. Dengan gerakan perlahan, pria itu menoleh dan terperanjat saat melihat sosok pria parubaya bertubuh pendek dan sedikit membungkuk dengan sebelah matanya yang tidak sempurna. Sosok itu memperkenalkan dirinya sebagai penjaga rumah, namanya Ujang, seseorang yang telah lama mengawasi bangunan itu. Kehadirannya menjelaskan sebagian keheningan yang menyelimuti tempat itu, namun tak menghapus rasa ganjil yang terus menghantui Gusti. Kemudian, Gusti menanyakan keberadaan istrinya, Astuti, kepada penjaga itu. Kalau saja ia sempat memertemui atau melihatnya. Rasanya sangat mengherankan. Astuti tiba-tiba lenyap tanpa jejak, membuatnya kebingungan setengah mati. Pria paruhbaya itu mengajak Gusti pergi dari bibir gerbang rumah itu. Ia memilih membawa sang tamu untuk masuk dan lebih mengenal situasi di bangunan kosong itu. Ujang sebagai pemegang kunci, tengah membuka pintu besar yang menjulang tinggi dari ruangan inti rumah kokoh itu. Di dalam, akhirnya Gusti menemukan Astuti. Wanita itu tampak pucat. Terlihat kalau wanita itu seperti tidak bisa berdiri tegak. Kakinya gemetar. Ia menggenggam erat tangan suaminya, mencari perlindungan pada pria itu. Astuti seperti ingin menceritakan sesuatu, namun ucapannya terhenti saat penjaga itu memotong pembicaraan mereka. Agak aneh memang dengan sikapnya, apalagi saat penjaga itu melontarkan pertanyaan seolah-olah menegaskan sesuatu dan tahu apa yang terbesit di pikiran Gusti. Apakah Tuan berpikir kalau Ibu Astuti disembunyikan makhluk gaib penunggu rumah ini? Kedua suami istri itu nampak saling berpandangan cukup lama. Gusti cukup heran dengan ucapan penjaga rumah itu, agak sulit mencerna perkataan yang tadi terlontar. Astuti terkekeh kikuk, mencoba memecah situasi tegang yang membelenggu mereka dan menganggap itu hanya candaan. Keduanya kembali melanjutkan melihat-lihat rumah itu, yang ternyata tak kalah membuat keduanya takjub dan merasa merinding dalam waktu bersamaan. Untuk Astuti, meski banyak barang di sana, rasanya sangat hampa, seakan tak bernyawa. Sepertinya ini salah satu dampak dari lamanya tempat ini tak berpenghuni. Tatapan wanita itu terfokus pada sebuah lukisan besar yang terpajang di dinding. Wanita Belanda bertopi itu mencuri atensi Astuti. Lukisan wanita berwajah polos itu seakan tersenyum padanya. Senyum yang semakin lama seakan berubah menjadi seringai di matanya.